Halo teman-teman ide investasi dan trader, kembali lagi di channel ide investasi. Kali ini, mari kita akan bahas sedikit mengenai neraca dagang yang sudah diumumkan pada tanggal 15 Juni kemarin ya. Result neraca dagang pada Mei 2023 adalah minus 85% year on year. Eh, Masih surplus, tetapi telah minus sebesar 85%. Yuk mari kita simak apa yang bisa dibeli oleh teman-teman investor dan trader untuk mengambil cuan lebih. Oke. Nah, disclaimer informasi oleh ide investasi, saya tidak mempunyai posisi pada saham yang akan dibahas di dalam, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Metodologi investment idea sendiri untuk dalam video ini adalah saya menggunakan pendekatan Indonesia makro, ya. Kemudian di dalamnya ada sedikit technical analysis. Nah, Indonesia makro inilah yang saya maksud dengan neraca dagang di dalamnya. Jadi neraca dagang saya masukkan ke dalam kategori Indonesia makro. Berikut dari BPS atau kata data, ya, untuk neraca dagang Mei 2023 mengalami penurunan, di mana penurunannya adalah 85% secara tahunan dan 89% secara bulanan. Jadi kalau secara tahunan ini adalah Mei 2022 dibandingkan dengan Mei 2023, untuk bulanannya adalah April 2023 melawan Mei 2023. Masih surplus memang, tetapi surplusnya mengecil ya teman-teman, dari sekitar 2,9 miliar dolar menjadi hanya 440 juta dolar. Highlight dari neraca dagang tersebut adalah yang pertama, nah ini teman-teman harus simak ya, turunnya minyak kelapa sawit secara man on man turunnya hanya 7%, man on man itu secara bulanan ya. Tapi secara tahunan minyak kelapa sawit turunnya sudah sekitar 45%. Yang menarik kedua adalah batu bara. Secara bulanan dia sudah turun sebesar 17,4% dan tahunan itu sudah turun sebesar 56,84%. Nah, teman-teman harus ingat ya, teman-teman harus catat nih angka-angka terutama yang secara tahunan, penurunan secara tahunan 45,6% dan 56,8%, karena nanti saya ajarkan analisa yang simple dan mudah. Kemudian untuk gas alam ini lebih dahsyat penurunannya. Secara bulanan memang dia hanya turun sebesar 0,68%, tetapi secara tahunan sudah turun sebesar 73,62%. Ini tidak dihitung dari peak-nya ya. Kemudian untuk nikel ini masih turun terbatas. Secara bulanan memang ada penurunan sebesar 8%, tetapi secara tahunan dia ada turun sebesar 21,7%. Nikel mungkin bisa kita anggap sedikit bias ya, karena kita tahu di tahun 2022 kemarin di bulan Maretnya nikel sempat naik sampai menjadi 30.000 dan itu saya anggap sebuah pergerakan anomali. Jadi bisa dibilang nikel ini adalah sideways pergerakannya secara harga. Source-nya diambil dari BPS dan World Bank. Untuk minyak mentah sendiri sudah mengalami penurunan sebesar 10% secara bulanan dan 32% secara tahunan. Data-data ini adalah sejalan dengan apa yang sudah kami sajikan, yaitu kami prediksikan energi turun sesuai estimasi saya di April tahun 2022. Jadi komoditas energi memang saya sudah estimasikan akan turun di April tahun 2022. Di mana saya pernah membahas itu, ntar silakan teman-teman bisa ngecek. Ini sedikit saya berikan summary dari video saya di April 2022.
Yang penting yang teman-teman harus ingat ini, di April 2022 saya memberikan review seperti ini, puncak harga global masih akan terjadi sampai dengan kuartal 3 atau kuartal 4. Kalau teman-teman ngecek sendiri mengenai harga coal, harga gas, terus apa lagi ya, sawit. Kalau sawit nggak, sawit udah turun lama. Tapi coal, gas, dan minyak bumi itu semua turun di kuartal ketiga tahun 2022. Ya, ini saya highlight dan berikut saya kasih gambarnya kapan video saya waktu itu dibuat. Nanti saya akan berikan linknya di atas video ini. Oke, kembali ke isi BPS. Untuk ekspor sektor di Mei 2023 untuk perubahan year on year, yang surplus itu adalah pertanian dan kehutanan secara tahunan dan ada industri pengolahan. Kemudian untuk perubahan month on month, minyak dan gas ini mengalami kenaikan secara month on month. Kemudian untuk pertanian ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya secara bulanan, dan industri pengolahan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 20%. Untuk ekspor sektor di Mei tahun 2023 secara month on month, ya kita bisa lihat 5 komoditas ya yang mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, kalau peningkatan ini barnya hijau. Jadi kita bisa lihat kendaraan dan bagian lainnya itu pertumbuhan secara bulanannya adalah 60,2%, dan yang lain-lainnya, saya highlight juga yang gede adalah mesin dan peralatan mekanis lainnya sebesar 53%, dan alas kaki sebesar 35,6%. Bisa dibilang ini menyatakan mengapa Astra dan Auto ini sangat kuat di bulan April dan Mei ini, karena hasil dari ekspor bulanan secara bulanan mengalami pertumbuhan. Lalu yang mengalami penurunan ya adalah tembaga dan barang daripadanya, jadi turunannya tembaga. Kemudian yang gede juga adalah bahan kimia anorganik ya. Jadi ini bisa dibilang ESA nih penurunannya, penyebabnya ESA di dalamnya ya. Kemudian ada biji logam, terak, dan abu. Jadi ya bisa dibilang ya memang ini bauksit, tembaga, dan lain-lain. Saya hanya highlight yang mempunyai penurunan di atas double digit ya teman-teman. Oke, tapi teman-teman kalau nanti misalnya melihat dari data yang saya sajikan ini dan teman-teman bisa menemukan korelasinya tersendiri atas saham yang dapat dibeli, monggo teman-teman nanti share di dalam komen atau bertanya di dalam komen. Ya, ini adalah dari data BPS, dibilang ini adalah ekspor komoditas unggulan. Ya, teman-teman bisa melihat besi dan baja. Harga kalau besi, nah ini menarik nih teman-teman. Harga meski mengalami penurunan, tetapi diimbangi oleh volume kenaikan. Menarik ya teman-teman. Jadi besi dan baja nanti bisa teman-teman pertimbangkan nih. Kalau misalkan memang ada emiten baja ya, IESP, mungkin saya sebutnya hanya IESP yang saya lihat adalah menarik. Jadi kalau dari data ekspor terlihat bahwa pergerakannya adalah flat untuk baja. Sedangkan untuk minyak kelapa sawit, sebenarnya ini masih masuk ke dalam downtrend, tetapi sudah mengalami picking up nih selama 2 bulan ini nih untuk sawit di April dan di Mei. Dan penurunan harga sawit itu juga didukung oleh kenaikan volume nih. Jadi ini mulai ada sedikit kenaikan volume dari kelapa sawit. Secara year on year masih mengalami penurunan kalau dari nilai ekspor, tapi secara bulanan sudah ada nilai plusnya. Untuk batu bara sendiri teman-teman, nilai ekspornya terus mengalami penurunan baik secara month on month ya. Diakibatkan sebagai harga acuan batu bara sudah mulai turun dari nilai 400 ya teman-teman bisa lihat, 400 ke level 160. Dan ekspor batu bara pun sedikit naik
Ya, jadi memang sedikit naik di-compare dengan kuartal pertama, ya, tetapi memang harganya turun yang mengakibatkan nilai ekspornya turun. Tetapi secara volumenya itu masih dapat terjaga, teman-teman. Seperti itu. Kalau kemarin saya sempat baca di beberapa riset, ya, jadi teman-teman jangan senang dulu. Penurunan kenaikan ekspor yang terjadi pada jadi kalau teman-teman dilihat nih, kenaikan ekspor itu terjadi pada bulan kedua dan bulan ketiga, mulai turun di bulan keempat dan bulan kelima. Itu sebagai akibat dari penurunan ekspor yang terjadi pada kuartal keempat nih, teman-teman. Ya, jadi ekspor batubara volumenya turun di kuartal keempat, sehingga ekspornya naik di kuartal pertama karena mereka harus mengirimkan backlog supply yang terjadi bukan backlog supply, backlog kontrak yang mereka harusnya antar di kuartal keempat tahun 2022, mereka jadinya mengantarkannya di kuartal pertama tahun 2023. Oke, untuk impor ya di Mei 2023 secara tahunan dan secara bulanan ya mengalami kenaikan untuk impor sebesar 38,65% secara bulanan dan secara tahunannya adalah sebesar 14,35%. Faktor-faktor yang membuat kenaikan impor ya teman-teman bisa baca di sini adalah kita juga import kendaraannya tinggi dan kita juga melakukan import besi baja juga tinggi. Kemudian mesin dan peralatan mekanismenya juga tinggi sebesar 52%. Untuk import yang melakukan penurunan yaitu adalah olahan daging dan daging hewan ini mengalami penurunan, teman-teman. Jadi saya hanya baca yang penurunannya sampai double digit. Dan yang menjadi penelitian saya memang ini olahan daging dan kemudian daging hewan. Tapi mungkin daging hewan akan naik ya, karena di bulan Juni itu ada kegiatan Idul Adha, keagamaan Idul Adha, jadi mungkin akan naik untuk daging hewan. Monggo ya teman-teman, kalau teman-teman bisa menemukan apa sih yang emiten yang terkait dengan alat import ini, karena ini juga penting untuk bisa mengetahui. Jadi saya cuma share alat import ini, saya lebih tertarik di bagian ini ya, karena ini bisa dibilang barang modal nih. Jadi menarik nih yang sedang diimport, terutama yang double digit ini, dan semua double digit sih. Jadi berarti memang bisnis ke depannya akan lebih bagus bagi perusahaan-perusahaan yang berani mengimport material-material tersebut. Oke, summary ekspor di Mei tahun 2023. Yang pertama adalah saya merekomendasikan trading buy untuk Adaro, Indi, dan ITMG. Tapi saya ingatkan teman-teman, tren masih bearish untuk tahun 2023. Kemudian, saya juga merekomendasikan trading buy LSIP dan TAPG, di mana tren masih bearish untuk 2023. Dan rekomendasi saya adalah hold untuk emiten ASI dan Auto. Kemudian, hold ASI dan Auto ini saya rekomendasikan hold dikarenakan mereka sudah mengalami kenaikan yang cukup banyak dari kuartal 1. Sedangkan untuk yang terakhir adalah invest buy untuk SMGR dan KBLI. Teman-teman pasti mungkin sudah menonton video saya SMGR, nanti saya akan kasih link di atas. Khusus KBLI akan saya buat video khusus, tetapi pendekatannya karena penurunan harga tembaga, saya yakin bahwa menyebabkan net profit margin KBLI akan mengalami kenaikan. Oke, nah saya sedikit kasih gambaran teman-teman untuk chart Adaro ya. Bottomnya targetnya Adaro kan sudah tercapai di 2020 ya teman-teman.
untuk bottom di 2020. Jadi kalaupun nanti ada koreksi, koreksinya kemungkinan besar hanya sampai ke level sekitar 2150, atau ya kalau memang sekaligus dia mau membuat double bottom itu juga bagus sih. Ini terlihat akan membuat double bottom dan mempunyai target kenaikan, estimasi saya hanya akan mencapai 2550 sampai dengan 2750. Nah, ini yang menarik yang tadi saya bilang sama teman-teman. Batu bara secara tahunan telah mengalami penurunan sebesar 50% secara tahunan. Nah, kalau kita mengukur dari harga tertingginya Adaro, maka Adaro sudah drop sebesar 52% dari harga tertingginya di tahun 2022, teman-teman. Ya, jadi sedikit berkorelasi dengan turunnya harga batu bara, sehingga Adaro bisa direkomendasikan untuk technical buy dengan target harga di level 2550 sampai dengan 2750. Nah, itu adalah target harga untuk sampai sisa tahun 2023, teman-teman. Jadi, seperti yang saya selalu ingatkan, jangan ekspektasi bahwa coal akan melakukan new high. Jadi untuk teman-teman yang nyangkut Adaro, manfaatkan ini untuk bisa averaging down. Berikutnya juga bila teman-teman nyangkut di Indica Energy, ya sama seperti Adaro, Indica Energy ini juga bentuknya dia mungkin masih akan retrace ke level 1900 ya teman-teman. Atau kalau memang dia juga membuat double bottom itu juga akan lebih menarik. Tetapi target harga Indi saya sajikan adalah berada pada 2550 sampai dengan 2750 saja. Sorry ya, ini harusnya di sini nih. Di 2250 ya teman-teman. Di 2250 maaf, saya ulangin. Ini saya salah penulisannya. Yang benar adalah 2120 targetnya, ya 2120 sampai dengan 2250. Ini adalah target bagi saya Indica Energy. Karena teman-teman tahu kan, Indica Energy di kuartal 1 dia laporan keuangannya adalah negatif. Yang menarik juga Indica Energy sudah drop dari harga tertingginya, ya sebesar 50%. Jadi Indica Energy sudah drop sebesar 50% dari harga tertingginya di tahun 2022. Untuk ITMG, ya bila ada teman-teman yang nyangkut dan berharap ITMG nutup gap di berapa nih? Ya 39.000. Sepertinya ITMG tidak akan mencapai ke area sana. Oleh karena itu, saya memberikan estimasinya adalah ITMG ya patternnya sama seperti Indica dan Adaro. Dia mungkin aja retrace ke 21.000 atau kalau biar lebih seru akan membuat double bottom. Yang penting adalah target price-nya ITMG di saya adalah saya estimasi hanya akan mencapai target di 29.400 atau maksimumnya mencapai di level 31.800. Menarik juga ITMG sudah drop dari harga tertingginya ya, tapi oh ya, ITMG sudah drop dari harga tertingginya di tahun 2022, dropnya juga sudah sebesar 51,75%, teman-teman. Jadi agak inline ya dengan penurunan harga batu bara secara tahunan. Kemudian ini adalah untuk LSIP, ya. Mungkin dia akan level retrace-nya di dua angka ini nih, level retrace-nya ISG di 995 dan 1005. Kemudian target price-nya LSIP, sorry kalau tadi saya bilang ITMG, yang maksud saya adalah retrace LSIP ada pada level 995 atau 1005 nih teman-teman. Kemudian target price LSIP, karena tadi teman-teman juga tahu ya bahwa ada kenaikan ekspor dari CPO untuk bulan Mei dan diasumsikan di bulan Juni juga masih akan mengalami kenaikan, maka target dari LSIP saya berikan ada sampai dengan nilai 1065 atau 1090, teman-teman. Nah, yang menarik kalau tadi teman-teman ingat dropnya harga CPO dari
harga tahunan CPO dari Mei 2022 ke Mei 2023 itu berkisar di antara 25 sampai dengan 35% ya kalau nggak salah teman-teman. Nah, berikut juga ternyata LSIP sudah mengalami drop sebesar ya mendekati 40%. Jadi di 39,2% LSIP mengalami penurunan harga dari harga tertinggi di tahun 2022. Jadi lumayan menarik ya, inline dia penurunan harganya dengan penurunannya dari harga CPO dunia. Untuk TAPG dengan bottom di 505, nah ini juga menarik. Saya memiliki target kenaikan untuk TAPG berada pada level 620 sampai dengan 670. Ya, ini kurang lebih juga sama. Si TAPG dia mempunyai nilai penurunan dari harga tertinggi di tahun 2022 adalah sebesar 45,4%. Memang dia agak overshoot ya dibandingkan dari penurunannya CPO. Karena tadi penurunan CPO kan berkisar seingat saya antara 25 sampai dengan 35%. Jadi dia sedikit overshoot daripada penurunan harga CPO. Tapi ini menarik sekali dan ya akan memiliki capital gain untuk trading buy technical yang mempunyai margin lebih besar untuk TAPG. Jadi Adaro, ITMG, Indika Energy, TAPG maupun LSIP adalah rekomendasi saya trading buy dengan estimasi spread yang membaik untuk bukan membaik, bagus antara 20 sampai dengan 30%. Jadi untuk teman-teman yang nyangkut bisa memanfaatkan momentum ini untuk dapat melakukan averaging down dan nanti bisa keluar di angka-angka target yang saya sudah sajikan. Untuk SMGR sendiri secara target valuasi relatif saya melakukan call buy untuk kinerja fiskal year 2023. Simpelnya estimasi revenue saya adalah 10% dan net profit growth-nya adalah 10%. Ini maksudnya estimasi revenue G-nya itu adalah growth ya. Growth 10% dengan net profit 10%. Di mana EPS trailing 12 month-nya SMGR ada di 344,65 dengan range target harga SMGR berada pada level 6.900 dan pada 8.300. Kenapa level harga 8.300 saya birukan? Karena SMGR secara tahunan itu biasanya dia mencapai target harga di minus 1 standar deviasi dengan PI sebesar 24 gitu. Jadi masing-masing untuk SMGR mempunyai target upside sebesar kurang lebih 17% dan 40,67%. Tapi video ini saya buat pada saat SMGR berada pada level 5.900 ya, teman-teman. Jadi perlu di-adjust untuk target upside-nya. Tapi untuk target harganya adalah tetap ada pada level 6.900 dan 8.300. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau leave komen, terutama teman-teman punya view mengenai emiten apa yang bisa dibeli dari meningkatnya import yang Indonesia alami, maka teman-teman bisa leave komen di bawah video ini, kemudian atau email ke email saya. Berikut disclaimer informasi oleh ID Investasi adalah saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe channelnya, dan share videonya bila dianggap membantu di dalam mengambil keputusan. Semoga teman-teman bisa cuan dari emiten call, CPO, atau teman-teman bisa melakukan averaging down. Dan semoga bisa cuan dan salam cuan dan salam ide investasi.